Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa seputar info. Pada saat ada pertemuan di mana pertemuan itu dihadiri oleh beberapa orang, ya memang orang-orang hebat lah ya. Ada Mr. Rosuryo, ada Prof. RH, kemudian juga ada siapa nih? Coba saya lihat dulu ya. eh artis satu orang, terus Bapak Said Didu dan seorang wanita, juga ada beberapa orang lagi. Ya, ini adalah barisan-barisan di sana, jelas ini barisan-barisan yang secara tidak langsung selalu mengomentari masalah Pak Jokowi, juga masalah Mas Gibran. Apalagi pertemuan itu dengan judul dapatkah Gibran dimakzulkan, katanya gitu, dimakzulkan. Sekarang ini Mas Gibran sedang sibuk dengan Bapak Prabowo ya, mengurus negara. Bapak Gibran sedang sibuk sekarang ini. Banyak hal-hal yang akan dikerjakan setelah pelantikan, dan program-programnya jelas sudah padat, apalagi Presiden kita Bapak Prabowo sudah menginstruksikan ke jajaran bawahannya para menteri untuk bekerja secara cepat, tepat, dan berani. Termasuk juga Bapak Gibran atau Mas Gibran juga, ini kan secara tidak langsung adalah wakil daripada presiden, secara tidak langsung ini akan berpengaruh juga. Sekarang kalau misalkan semua pada sibuk ya, Bapak Prabowo sibuk, Bapak Gibran sibuk ngurus negara, para menteri, ini masih mengurusi masalah pemakjulan ya, masih mengotak-ngatik masalah memakjulkan, mau memakjulkan Gibran. Sepertinya kayaknya sudah nggak puas-puas, sepertinya seperti itu ya. Akan terus bergerak untuk supaya bisa apa namanya, ya ya memakjulkan. Gimana sih memakjulkannya? Seperti itulah ya. Berawal memang dari akun Fufu Papa, ini berawalnya karena ada ketidakberesan katanya ya, dari isi daripada apa namanya, akun Fufu Papa. Memang saya akui kalau isinya di akun Fufu Papa memang hampir kebanyakan, di atas 50% adalah ketidakbaikan ya, hal-hal yang tidak baik. Tetapi kan permasalahannya belum ada penentu, belum ada yang menentukan secara resmi bahwa akun Pupu Papa adalah miliknya Mas Gibran. Sedangkan mereka, Mr. Roy Suryo sudah meyakinkan 99,9%. Padahal sebenarnya ya, ini secara tidak langsung ya, ini kan belum ada putusan yang resmi. Tapi sebenarnya dengan orasi-orasi juga, statement-statement yang disampaikan oleh Mr. Rosuryo, itu kan secara tidak langsung juga sudah berpengaruh dampak terhadap Mas Gibran. Tetapi ya lihat saja, Mas Gibran sendiri cuek aja ya, tidak bergeming. Bapak Prabowo juga nggak ada masalah. Karena apa? Karena bagi Bapak Prabowo dan Mas Gibran ada hal yang lebih penting daripada hanya sekedar akun Fufu Fafa ya, seperti itu. Tapi kita yakini bahwa di pertemuan itu yang diselenggarakan di sana ya, ada beberapa orang yang katanya orang-orang hebat di sana ya. Saya nggak tahu kata-kata hebat itu seperti apa ya. Apakah hebat itu karena dia pandai bicara, atau hebat karena keilmuan, ataukah apa? Saya juga kurang paham. Ataukah karena titel, misalkan sarjana, ataukah S2, ataukah S3, ataukah doktor, ataukah profesor ya. Nah, tetapi sekali lagi dari sekian banyak orang ya, pasti ada orang juga yang bersikap netral ya. Coba kita dengarkan ini sebentar ya. Dari pertemuan itu ada seseorang yang mengajukan pertanyaan dan disampaikan jangan lama-lama, katanya gitu ya. Selamat sore. Saya khawatir sebetulnya ini pertemuan kita ini merayakan kekalahan sebetulnya. Selalu kalah ya. Dari pertama kita melawan Jokowi,
kemudian kita tidak suka juga sama Gibran tiba-tiba jadi wakil, calon wakil presiden, dan kemudian terjadi kita kalah. Nah, saya khawatir betul teman-teman bahwa besok semua rakyat itu mau bilang kayaknya lebih baik Jokowi deh dari sekarang. Seperti hal waktu kita ngomong sebaiknya lebih enak zaman Soeharto, kan begitu. Jadi konkretnya begini, ini saya kenal semua ini ahli semua, tapi keahlian ini belum sampai turun ke bawah. Ya, itu ungkapan dari orang-orang, salah seorang yang ada di pertemuan itu, ya, yang ada di pertemuan itu malah mengatakan ini adalah pertemuan kekalahan, ya, pertemuan kekalahan. Selamat sore. Saya khawatir sebetulnya ini pertemuan kita nih merayakan kekalahan, sebetulnya. Selalu kan. Merayakan kekalahan. Pada saat Bapak ini bicara, itu terlihat semua agak langsung terdiam. Ya, beberapa orang yang hadir di podium terdiam. Ya, inilah orang-orang yang berpikiran netral, orang-orang yang berpikiran sehat, maka dia akan berkata demikian. Dan itu memang kita akui, ya, kata-kata itu memang sering kita dengar bahwa wah, enak juga nih zaman Bapak Soeharto. Jangan-jangan ini seperti itu. Nah, ini kan pikiran yang secara sehat disampaikan seperti itu. Ya. Ya, dari pertama kita melawan Jokowi, kemudian kita tidak suka juga sama Gibran tiba-tiba jadi wakil, calon wakil presiden, dan kemudian terjadi kita kalah. Terjadi kita kalah. Setelah pada Jokowi kemudian Mas Gibran ternyata kita kalah. Ya, begini, ini pengakuan. Selagi inilah statement yang disampaikan adalah sebuah pengakuan, ya. Supaya lebih jelasnya dilihat gambarnya seperti apa, ya. Coba kita lihat. Ya, demikian bahwa itulah kejujuran, sebuah kejujuran yang tidak bisa ditahan-tahan, ya. Bahwa memang tim daripada mereka kalau kita lihat ya arahnya ya seperti itu. Apakah itu sebuah kebencian, apakah itu sebuah ketidaksukaan, ya. Ketidaksukaan yang mendarah daging atau ketidaksukaan yang memang sudah diprogramkan, kita tidak tahu, ya. Tapi ya gitu, karena sekarang ini kan lagi sibuk-sibuknya, orang lagi heboh-hebohnya, wah koruptor ditangkepin gitu kan. Wah koruptor ditangkepin. Kemudian ini kan kita lagi happy apa, karena senang dengan berita pemberitaan. Nah, ini malah mau memakjulkan gitu di sela orang lagi berjuang untuk bangsa dan negara, ya ngurusin makan siang, makan sehat anak-anak gitu, pertemuan ke luar negeri dengan para presiden luar negeri untuk mencari invest. Wah, lagi dikerjakan, ini malah ngurusin pemakjulan, kan ironis, ya. Ironis sebenarnya. Sayang keilmuan yang mereka punya, sayang sekali tidak bekerja sama dengan pemerintahan. Memang mereka tidak membenci Prabowo, ya, tidak membenci, disampaikan itu oleh Mr. Rosuryo. Tetapi yang mereka permasalahkan adalah Mas Gibrannya.
sekali lagi ini belum ada putusan final bahwa siapa pemilik akun Pupu Papa, belum ada. Jadi sebenarnya kan kalau belum ada itu ya kita harusnya tidak bisa berkuar-kuar secara yakin ya. Nah, kalau masalah itu, masalah kebenaran dan tidak ada kebenaran, sekarang jangan dulu Mas Gibran. Tuh ada tantangan dari DJ Anak Jenderal, itu ya dihadapin dulu. Karena DJ Anak Jenderal, Bunda DJ Anak Jenderal kan sudah memberikan paparan-paparannya, menjawab semua pertanyaan masalah nomor telepon Mas Gibran, kemudian juga masalah Raka Genarli, dan lain sebagainya ya. Itu sudah dijawab, itu silakan adu argumen saja. Ya, demikian materi pagi ini. Terus berjuang untuk Indonesia. Assalamualaikum.